Penemuan arkeologi mengonfirmasi bahwa agama Kristen telah ada di Tiongkok sejak tahun 630 Masehi. Sebuah prasasti ditemukan di Provinsi Xi'an yang mencatat 150 tahun sejarah kekristenan selama awal dinasti Tang. Judul pada prasasti tersebut berbunyi, Tugu Peringatan Penyebaran Agama Terang dari Dakin di Tiongkok. Dahulu kala, Dakin merupakan ujung paling barat dari peta dunia Tiongkok. Teks pada prasasti tersebut memperjelas bahwa agama terang dari Dakin adalah agama Kristen. Umat Kristen awal ini mendirikan sejumlah gereja yang bertahan selama sekitar 2 abad berkuasanya dinasti Tang. Tetapi dinasti-dinasti berikutnya menganiaya pengikut Kristus, dan gereja-gereja Tiongkok hampir punah pada tahun 845 Masehi. Pada tahun 966, seorang narasumber melaporkan, agama Kristen telah punah di Tiongkok, umat Kristen telah musnah, gereja yang mereka miliki telah hancur dan hanya ada 1 orang Kristen yang tersisa di negeri itu. Maka kekristenan di Tiongkok berakhir pada abad ke-9. Baru pada abad ke-16 para misionaris Kristen kembali lagi ke bagian dunia ini. Pada tahun 1552, misionaris Jesuit yang terkenal, Francis Xavier, adalah orang pertama yang tiba di timur. Misinya berpusat terutama di India, Malaysia, dan Jepang, tetapi ia berperan penting dalam membuka jalan bagi agama Kristen di Tiongkok. Kemudian, pada tahun 1582, Jesuit Italia, Matteo Ricci, mendarat di pemukiman Portugis di Macau dan masuk ke jantung Tiongkok daratan. Ricci kemudian menjadi tokoh pendiri misi Jesuit Tiongkok. Pada tahun 1601, ia diundang oleh Kaisar Tiongkok untuk menjadi orang Eropa pertama yang memasuki kota terlarang di Beijing. Di kota terlarang itulah Matteo Ricci mengajar orang Tiongkok di bidang astronomi, matematika, dan menerjemahkan bahasa Latin. Ia juga membuat peta dunia dalam huruf Tiongkok yang memperkenalkan Asia Timur kepada para penjelajah Eropa. Pada awal abad ke-17, Ricci menyaksikan sejumlah pejabat Tiongkok terkemuka menjadi Kristen. Namun, pada abad ke-18, sesuatu terjadi. Gereja Katolik memutuskan bahwa menggabungkan doktrin Kristen dengan adat istiadat Tiongkok tidaklah berhasil. Akibatnya, Paus memerintahkan semua misionaris Jesuit untuk secara terbuka menentang tradisi Tiongkok seperti pemujaan leluhur dan berdoa di kuil orang mati. Kaisar Tiongkok menganggap perintah ini tidak penting dan mulai mengusir misionaris Katolik dari wilayahnya. Pada tahun 1773, keberadaan kekristenan di Tiongkok, Mongolia, dan Taiwan hampir tidak ada lagi, untuk sekali lagi. Selama paruh kedua abad ke-20, komunismelah yang menghambat penyebaran Injil di Tiongkok dan wilayah sekitarnya. Namun, seperti yang terlihat di belahan dunia lain, penindasan pada akhirnya menciptakan iman Kristen yang lebih kuat. Bahkan pendeta lokal Tiongkok mengambil alih kepemimpinan, dan gereja-gereja rumah, bawah tanah, tumbuh di seluruh negeri. Di Tiongkok, rezim komunis sekali lagi menargetkan orang-orang Kristen. Bangunan-bangunan gereja besar telah dihancurkan, para pendeta telah dipenjara, dan teknologi digunakan untuk melacak orang-orang Kristen. Di negara yang memiliki lebih dari 200 juta kamera keamanan, sistem pengenalan wajah digunakan untuk memantau setiap aspek kehidupan, termasuk ekspresi beragama.